Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatu wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Sekarang kita akan membahas sesuatu yang dimaafkan. Artinya tidak membatalkan puasanya. Kemarin disebutkan salah satu yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga atau yang disebut dengan jauf. Makan, minum, ini kan masuknya sesuatu ke dalam rongga. Dan batasan-batasannya juga sudah dijelaskan kemarin. Cuman di sini ada beberapa kasus, ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga tersebut, ke dalam jauf, tetapi tidak membatalkan, yakni dimaafkan. Apa saja? Pertama, masuknya sesuatu pada rongga atau jauf dengan alasan lupa. Makan udah banyak, udah satu piring, baru ingat dia sedang berpuasa, langsung berhenti, yang ada di dalam mulutnya segera dikeluarkan, maka tidak batal. Kemudian yang kedua, alasannya tidak tahu masuknya sesuatu pada rongga atau jauf, dia tidak tahu bahwa itu membatalkan. Contohnya ketika dahak keluar dari dalam ke dalam mulut sedikit dan kerasa keluarnya, kemudian dia telan, dia tidak tahu bahwa itu membatalkan, maka itu dimaafkan. Atau ada yang sedikit sekali sisa makanan, nasi yang mungkin 1/8-nya, sangat kecil, tapi dia kerasa di gigi itu, kemudian dia telan dan dia tidak tahu hukumnya bahwa itu membatalkan, maka itu dimaafkan. Namun sekarang kalian kan sudah tahu, berarti harus dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, terpaksa, diancam, kalau kamu gak makan, saya akan bunuh kamu, contoh. Karena terpaksa seperti itu, udah dia makan. Ini dimaafkan. Kenapa? Karena tidak ada keinginan untuk buka, tidak ada keinginan untuk makan. Dia makan pun karena terpaksa, dipaksa. Kalau gak makan, mati dia. Kemudian yang keempat, debu jalanan. Debu itu kan termasuk zat, termasuk benda. Benda sangat kecil. Kalau masuk ke dalam jauf dengan sengaja, ini batal. Tapi kalau debu jalanan yang susah kita hindari, kemudian masuk ke dalam hidung kita, masuk ke dalam rongga hidung, masuk sampai ke dalam, ini tidak membatalkan karena susah untuk dihindari. Kemudian debu dari tepung, ini pun tidak membatalkan. Biasanya kita suka membuat roti, ketika mau mengaduk terlalu keras sehingga tepungnya bertaburan masuk ke dalam hidung, bahkan sampai bersin-bersin. Ini batal tidak? Tidak, karena tidak disengaja dan susah untuk dihindari. Apalagi profesinya tukang kue atau tukang pempek, tukang donat, tukang gorengan, atau hal-hal semacam itu, maka ini dimaafkan. Apalagi yang dimaafkan adalah lalat atau yang lainnya, seperti rametuk atau binatang-binatang kecil yang suka keluar kalau maghrib itu. Susah kita hindari, apa namanya? Silahkan komen ya. Kemudian masuk ke dalam hidung, masuk ke dalam mulut, dan tidak sengaja, bukan kita mangap supaya masuk. Nah, beda lagi. Menjelang maghrib dia motor-motoran, banyak binatang-binatang kecil itu masuk ke dalam hidungnya, masuk ke dalam mulutnya, dan dengan tidak sengaja, maka ini tidak membatalkan puasanya, dimaafkan.
Atau contoh yang lainnya pun bisa. Seperti hujan. Kita udah mingkem. Tapi tetap hujan masuk gitu. Ya kita berusaha untuk dilepehkan gitu, untuk dikeluarkan. Tapi ya karena hujannya besar, perjalanan kita juga jauh, kebetulan gak pakai helm, ya mungkin ada beberapa tetes yang masuk. Nah, karena susah dihindari dan tidak disengaja, maka tidak membatalkan. Berbeda lagi kalau dia mangap sekalian minum. Nah, ini baru membatalkan puasanya. Intinya adalah tidak disengaja dan susah dihindari. Terpaksa bukan karena keinginan, tidak disengaja. Debu di jalanan, debu dari tepung, lalat, binatang-binatang, air hujan, dan lain sebagainya adalah tidak sengaja dan susah dihindari. Tapi kalau ini debu jalanan, debu dari tepung, lalat, kalau sengaja sama batal. Lalat dimakan misalnya. Nah, ini membatalkan puasanya. Apalagi yang dimaafkan, mengalirnya air liur bersama sisa makanan karena susah mengeluarkan. Contohnya habis nyicipin sayur, kemudian dibuang kan zatnya. Cuman kadang-kadang masih ada rasa-rasa asin di lidah tuh masih ada. Padahal itu sudah coba dikeluarkan, tapi nggak keluar-keluar, malah ketelen. Nah, ini dimaafkan karena susahnya untuk mengeluarkannya. Karena zatnya itu sudah hilang, sudah dibuang tadi. Cuman rasanya masih nempel di lidah, bercampur dengan ludah. Ketelan ludah yang bercampur dengan rasa, ini tidak membatalkan. Ludah bercampur dengan rasa ya, bukan ludah bercampur dengan zat, dengan bendanya, dengan sayurnya tadi. Mafhum ikhwan?